Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Unboxing, teman-teman dimanapun berada. Yang sedang menonton video ini, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saya akan mengulas dan mereview ini ya, impact driver dari Kamoli. Ini yang Gen 2. Ya, kalau Gen 1 dulu sudah pernah saya review. Tapi teman-teman jangan terkecoh ya, ada impact driver Kamoli yang basicnya itu adalah impact orange, hanya diganti unfill ya. Jadi pakainya yang impact driver seperti ini. Nah, itu jangan dibeli ya, karena itu sebetulnya adalah impact orange. Adapun yang impact driver aslinya, itu yang pernah saya review, coba teman-teman cari di halaman channel, itu yang Gen 1, keluaran pertama, dan ini keluaran kedua. Tapi saya lihat impact driver Gen 2 ini dari Kamoli, di toko resminya tidak ada. Ya. Jadi saya beli di toko teman ya, maksudnya. Dan saya juga nggak tahu beliau dapatnya dari mana. Ya, tapi nanti ada beberapa link yang mungkin saya bisa sematkan di deskripsi ya. Nanti teman-teman bisa beli di sana. Jadi ini impact driver yang terbaru Gen 2 dari Kamoli. Kalau untuk harganya, ini saya dapat di harga 360 ribuan ya. Mungkin kalau di harga resminya paling nanti bisa 400 ribuan unit only ya. Atau paket lengkapnya di 500 ribuan seperti halnya Dahmara. Nah untuk paket pembeliannya saya nggak dapat baterai karena unit only. Jadi dapatnya ini mata obeng sama bell clip ya dan mesinnya. Jadi saya nggak dapat kelengkapan lain. Baik kalau gitu langsung kita akan review dan kita akan tes. Jadi penampakannya seperti ini ya, mirip dengan Dahmara. Sini ada stikernya Kamoli, ini bukan emboss. Kemudian di sampingnya juga ada stiker. Spek yang tertera di sini nggak ada torsi ya. Jadi torsinya nggak tertulis. Mungkin sama halnya dengan Dahmara karena diameter dan bentuknya sama ya, kurang lebih di 170 Nm ya untuk torsinya. Secara desain bahan material ya sama lah dengan Dahmara. Kemudian di bagian depan LED lampnya ada dua, samping kanan dan samping kiri. Ini unveilnya. Kemudian ventilasi, penting banget ya ventilasi di bagian. Jadi ventilasi itu untuk sirkulasi udara wajib di dua posisi ya. Posisi kipas ya dan posisi dinamonya di sini. Reversible, saklarnya atau triggernya. Feel-nya sama ya dengan Dahmara saat dipegang, cuma perbedaannya Dahmara kontrolnya di belakang sini, sementara ini Kamoli di bagian depan. Terus soket LXT ya, jadi bisa pakai semua baterai, yang pasti yang soketnya LXT. Terus ini nggak ada ya, sama kayak Dahmara nggak ada ventilasi, lubang udara di bagian apa namanya ini, di bagian modul yang wajib harus ada ya, karena untuk sirkulasi udara saat pemakaian. Kemudian secara finishing nggak begitu rapih ya, termasuk di bagian bawah sini karet-karetnya ini banyak kelebihan karet. Nah di sini kontrolnya, kemudian apalagi cukup ya. Baik, fitur-fiturnya apa aja. Ini quick ship belum, coba kita lihat. Belum ya, jadi harus ditarik dulu baru bisa dipasang. Jadi belum quick ship, jadi artinya nggak bisa langsung dipasang seperti halnya yang terbaru impact driver Dahmara dan kawan-kawan. Lalu sini ada quick access, jadi untuk mindah-mindah speed atau level tidak repot mencet-mencet yang di depan, yang di bawah maksudnya. Jadi bisa tekan langsung dari sini. Baik, kita tesnya lah. Nah ini levelnya 1, 2, 3, 4, ada 4 level ya, 4 torsi. 1, 2, 3, 4. Kemudian ini fitur lampu,
bisa dimatikan. Jadi ketika di saklar ditekan, dia mati ya, kalau nggak dinyalakan. Kalau di on kan terus bisa standby sampai kedip 3 kali. Nah, ini nyala terus. Jadi meskipun tidak ditekan saklarnya, dia akan tetap nyala untuk penerangan ya. Kalau dinonaktifkan tinggal pencet lagi kayak gitu. 3 kali ya, 3 detik. Nah, kemudian di bagian sini ada 2 fitur slow. Kemudian ada fitur penyekrupan. Fitur penyekrupan itu ketika skrup sudah masuk sedikit ya, sudah dapat beban, dia akan otomatis mati dan baru kita bisa melanjutkan menyekrup kayak gitu. Nah, saya nggak tahu yang ini, harusnya ini indikator baterai ya, yang 3 ini. Kalau ini kan tadi 2 fitur warna biru. Nah, kalau yang putih ini harusnya ini indikator baterai, tapi ini nggak ada fungsi apa-apa. Nah, tidak bisa. Jadi nggak ada fungsi di bagian indikator putih ini yang 3. Ada tulisan C sama T, nggak tahu apa. Begitu ya untuk fitur-fiturnya. Kemudian apalagi ini quick access. Jadi nggak perlu mindah-mindah di sini kalau mau mindah level ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Baik, seperti itu. Kita akan lihat RPM-nya. Di level 1 224, level 2 270, level 3 3100 dan level 4. (3.600). Kemudian di mode paling slow berapa ini? 400-an ya, 415. Di mode membuka ini ada auto stop yang ini ya. Kalau ini auto slow. Oke, langsung aja kita akan tes performanya. Baik, contohnya seperti ini. Nah, mati ya. Ini masih saya tekan saklarnya. Kita lepas dan kita nyalain, dia langsung muter. Oke, kemudian di mode membuka ada auto stop, juga ada auto slow. Oke, kita coba auto stop ya. Oke, jadi mati sendiri ketika skrup sudah keluar. Oke, level 1 atau di torsi 1. Nyaman ya. Torsi satunya kenceng banget ya, tapi udah cukup sih. Lagi pas ya, torsi satunya pas, nggak terlalu pelan juga buat skrup-skrup di 2-3 sentian.
Ini skrup 10 cm. Kita langsung coba di level 4 ya, speed 4. Torsi maksimal. Mantap. Coba skrup 4 mili 4 cm. Ini agak berat sepertinya. Mampu ya, karena memang torsinya di 170-an Nm. Mata bor beton di 8 mili ya. Ini mata ujungnya, pangkalnya hex seperti ini. Kita coba ngebor ke cor-coran. Untuk cor-coran nggak disarankan, kalau tembok oke lah kalau tembok. Mata bor kipas 1 in. Tumpul. Mata bornya tumpul. Ini aja ya, 22 mili mata bor kipas. Ini aja kita lanjutkan. Oke, intinya bisa buat ngebor, tapi bukan untuk harian ya. Jadi kalau pas kepepet bor yang lain, bor utama lagi dipakai atau lagi rusak, ya ini bisa ngebor juga, tapi bukan untuk harian. Baik ya, itu dia tadi sedikit gambaran performa dari Kamoli Impact Driver Gen 2 ya. Secara tenaga, secara penyekrupan, kenyamanan, ya sudah oke lah ya. Di kelas generik sudah sekelasnya sama Dahmara juga. Oke, Impact Driver yang generik ya, ini sudah mulai bermunculan ya. Kemarin-kemarin ya masih sedikit sekali di katalog Impact Driver ya. Contohnya sekarang sudah muncul ada Skota ya. Kemudian apalagi itu? Ada Peibau yang harganya selangit ya, generik tapi harganya selangit dari Peibau. Saya pun masih belum ya tertarik untuk membeli ya. Jadi intinya sudah banyak bermunculan Impact Driver yang 20 volt di kelas-kelas generik. Adapun di kelas-kelas global ya sudah banyak ya, DCA, DCK, Dongcheng ya. Kemudian Inku Total dan kawan-kawan itu banyak. Tapi dari generik ini sudah mulai ya untuk memasarkan produknya Impact Driver. Termasuk kemarin yang kita ketahui LD60 dari Lucid, yaitu sudah bertengger ya di kelas generik untuk memperlihatkan kemampuannya, tenaganya, dan lain sebagainya. Mungkin ke depan nanti akan ada LD60 gen berikutnya.
Yang pasti ikuti terus untuk perkembangan Power Tools ya, karena tidak ada matinya ya. Untuk Power Tools akan terus diinovasi ya, dikembangkan lagi ya, baik itu dari segi mesinnya, fiturnya, bahkan dari segi baterainya juga. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini. Untuk penilaian di tangan masing-masing ya. Link pembelian nanti cek di deskripsi atau di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.